Dalam lembaran sejarah yang tertulis dengan tinta emas kenabian, terdapat sebuah kisah yang melintasi batas waktu. Sebuah kisah yang bukan sekedar dongeng pengantar tidur, melainkan cermin retak yang memantulkan wajah asli jiwa manusia. Kita seringkali mengira bahwa ujian hanyalah berupa musibah, kemiskinan, atau penyakit yang menggerogoti raga. Namun, tahukah Anda bahwa kelapangan, kesehatan yang prima, dan harta yang melimpah ruah seringkali menjadi ujian yang jauh lebih mematikan? Hari ini, kita akan menyelami jejak 3 orang dari kalangan Bani Israel. 3 nasib yang dipertemukan oleh penderitaan, dipisahkan oleh keserakahan, dan diadili oleh rasa syukur. Dikisahkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, peristiwa ini terjadi di tengah kaum Bani Israel, sebuah bangsa yang telah banyak menyaksikan mujizat, namun seringkali lalai dalam mengingatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang Maha mengetahui isi hati, berkehendak untuk menguji 3 orang hambanya. Ujian ini bukanlah untuk menambah pengetahuan Allah, karena Dia Maha tahu segalanya, melainkan sebagai hujah atau bukti nyata bagi manusia itu sendiri di hari perhitungan kelak. Kisah ini adalah tentang transformasi drastis yang menyingkap siapa yang benar-benar hamba dan siapa yang menuhankan nafsunya sendiri. Mari kita temui orang pertama. Ia adalah seorang pria yang hidup dalam bayang-bayang pengasingan. Tubuhnya digerogoti oleh penyakit kusta atau belang, yang membuat kulitnya berubah warna dan menjijikkan bagi siapa saja yang memandang. Dalam masyarakat masa itu, penyakit seperti ini bukan hanya soal rasa sakit fisik, tetapi juga kematian sosial. Ia dijauhi, dihina, dan dianggap membawa kutukan. Setiap hari baginya adalah perjuangan melawan tatapan jijik orang lain. Dan malam-malamnya diisi dengan harapan kosong akan sebuah keajaiban yang terasa mustahil. Orang kedua adalah pria yang diuji dengan penampilan fisiknya. Ia menderita kebotakan parah akibat penyakit kulit di kepalanya. Rambut yang seringkali menjadi mahkota dan simbol kebanggaan serta kejantanan bagi kaum pria pada masa itu, telah dicabut darinya. Ia hidup dengan rasa malu yang mendalam, selalu berusaha menutupi kepalanya, menghindari keramaian karena takut menjadi bahan tertawaan. Hatinya perlahan mengeras seiring dengan rasa mindernya, memupuk keinginan yang sangat kuat untuk menjadi normal, bahkan lebih dari sekadar normal, agar ia bisa membalas tatapan merendahkan orang-orang di sekitarnya. Dan yang ketiga adalah seorang pria yang hidup dalam kegelapan abadi. Matanya buta, tak mampu menangkap cahaya matahari maupun indahnya dunia. Baginya, dunia adalah suara dan rabaan. Ketergantungannya pada orang lain sangat tinggi, membuatnya menjadi sosok yang rentan dan seringkali terabaikan. Namun, di balik kegelapan pandangannya, tersimpan hati yang mungkin lebih jernih melihat kebenaran dibandingkan mereka yang memiliki mata sempurna. Ia tidak meminta banyak dari dunia, hanya sekadar kemampuan untuk menjalani hidup tanpa harus terus-menerus menjadi beban. Suatu hari, takdir mereka berubah. Allah mengutus seorang malaikat dalam wujud manusia untuk mendatangi mereka satu persatu. Malaikat itu pertama kali menemui si penderita kusta. Dengan suara yang lembut dan penuh wibawa, malaikat itu bertanya, "Apakah sesuatu yang paling engkau inginkan?" Pertanyaan sederhana ini mengguncang jiwa si kusta. Ia tidak meminta harta atau kekuasaan. Dari bibirnya yang gemetar keluar sebuah permohonan yang paling jujur. Warna yang bagus, kulit yang indah, dan hilangnya penyakit yang membuat orang-orang jijik kepadaku. Ia hanya ingin diterima kembali sebagai manusia. Malaikat itu pun mengusap tubuhnya.
Atas izin Allah, seketika itu juga penyakit yang telah bertahun-tahun menyiksanya lenyap. Kulitnya yang dulu belang dan menjijikan berganti menjadi kulit yang bersih, warnanya indah, dan penampilannya menjadi sangat rupawan. Beban berat yang selama ini ia pikul di pundaknya seolah terangkat. Ia bukan lagi si kusta yang terbuang, ia kini adalah pria tampan yang sempurna. Namun, ujian baru saja dimulai. Malaikat itu kembali bertanya, "Harta apa yang paling engkau senangi?" Tanpa ragu, pria yang baru sembuh itu menjawab, "Unta." Maka, malaikat itu memberikan seekor unta betina yang sedang bunting 10 bulan. Sebuah aset yang sangat berharga bagi masyarakat Arab saat itu. Sambil menyerahkan tali kekangnya, sang malaikat memberikan doa yang seharusnya menjadi pengingat abadi. Semoga Allah memberkahi unta ini untukmu. Kata berkah di sini adalah kunci. Berkah berarti kebaikan yang terus bertambah dan menetap. Namun, apakah pria ini akan mengingat dari mana asal-usul keberkahan tersebut ketika ia sudah berada di puncak kesuksesan nanti? Malaikat itu kemudian melanjutkan perjalanannya menemui orang kedua, si botak. Pertanyaan yang sama diajukan. Apakah sesuatu yang paling engkau inginkan? Pria itu dengan nada yang penuh harap akan pemulihan harga diri menjawab. Rambut yang indah dan hilangnya penyakit yang membuat orang-orang jijik kepadaku. Ia ingin menutupi aibnya. Ia ingin berjalan tegak tanpa harus menyembunyikan kepalanya. Ia merindukan penghormatan yang selama ini hilang karena fisik yang dianggap cacat. Malaikat itu mengusap kepalanya, dan keajaiban pun terjadi. Kulit kepala yang sakit itu pulih dan tumbuhlah rambut yang sangat indah, lebat dan hitam berkilau. Ia kini menjadi sosok yang gagah. Rasa malunya sirna seketika, digantikan oleh rasa percaya diri yang meluap-luap. Kemudian malaikat bertanya tentang harta yang ia inginkan. Pria itu menjawab, "Sapi." Maka diberikanlah kepadanya seekor sapi betina yang sedang bunting. Malaikat itu pun mendoakan hal yang sama. Semoga Allah memberkahi sapi ini untukmu. Terakhir, malaikat mendatangi si buta. Ketika ditanya apa yang paling ia inginkan, jawaban si buta sangat menyentuh hati. Ia tidak meminta kecantikan fisik agar dipuji orang. Ia berkata, "Semoga Allah mengembalikan penglihatanku sehingga aku dapat melihat orang-orang." Permintaannya sederhana, namun fundamental. Ia ingin mandiri, ia ingin melihat saudara-saudaranya. Ia ingin menyaksikan kebesaran ciptaan Tuhan. Tidak ada nada kesombongan dalam permintaannya. Hanya keinginan murni untuk berfungsi sebagai manusia yang utuh. Malaikat mengusap matanya, dan seketika itu juga kegelapan yang menyelimutinya selama ini sirna. Allah mengembalikan penglihatannya. Dunia yang dulu hanya berupa suara, kini berwarna-warni di hadapannya. Ketika ditanya harta apa yang ia inginkan, ia menjawab dengan sederhana, "Kambing." Maka malaikat memberikannya seekor kambing betina yang sedang bunting. Seperti dua orang sebelumnya, malaikat pun mendoakan, "Semoga Allah memberkahi kambing ini untukmu." Setelah itu, malaikat pun pergi, meninggalkan mereka dengan nikmat baru dan ujian yang menyertainya. Waktu pun berlalu. Roda kehidupan berputar cepat bagi ketiga orang tersebut. Doa malaikat tentang keberkahan benar-benar terwujud secara nyata. Unta, sapi, dan kambing yang awalnya hanya satu ekor itu melahirkan dan terus berkembang biak dengan kecepatan yang luar biasa. Ternak mereka sehat, gemuk, dan tidak pernah kekurangan pakan meskipun hidup di lingkungan yang keras. Allah membukakan pintu rezeki selebar-lebarnya bagi mereka, mengubah status mereka dari orang-orang terbuang menjadi orang-orang terkaya di kalangan Bani Israel.
Bayangkan sebuah lembah yang luas, sejauh mata memandang, penuh sesak dengan unta-unta berkualitas tinggi. Itulah yang kini dimiliki oleh si mantan kusta. Ia kini hidup bergelimang kemewahan. Pakaiannya terbuat dari kain terbaik, makanannya lezat dan ia dihormati, atau mungkin ditakuti oleh banyak orang karena kekayaannya. Namun sayang, seiring bertambahnya harta, hatinya justru semakin sempit. Ia mulai lupa rasa sakitnya kulit yang dulu membusuk. Ia lupa rasanya dihina. Yang ada di kepalanya kini hanyalah kebanggaan diri. Inilah hasil jerih payahku. Begitu pula dengan si mantan botak, sebuah lembah lain penuh dengan sapi-sapi ternak yang sehat. Ia yang dulu malu keluar tenda, kini berjalan membusungkan dada di tengah keramaian. Ia sangat bangga dengan rambutnya dan hartanya. Ia meyakini bahwa nasib baik ini adalah hak mutlaknya, kompensasi dari penderitaan masa lalu yang ia rasa tidak adil. Ia mulai membangun tembok tinggi di hatinya, memisahkan dirinya dari orang-orang miskin yang ia anggap tidak selevel dengannya. Kesombongan telah menjadi penyakit baru yang lebih berbahaya dari kebotakan yang dulu ia derita. Di lembah ketiga, pemandangan serupa terjadi, namun dengan nuansa yang berbeda. Lembah itu penuh dengan kambing yang mengembik. Si mantan buta kini menjadi peternak yang sangat sukses. Namun, lihatlah penampilannya. Meski kaya raya, ia tetap sederhana. Matanya yang kini bisa melihat tidak ia gunakan untuk memandang rendah orang lain, melainkan untuk melihat jejak-jejak kebesaran Allah di setiap sudut rezekinya. Ia sadar betul bahwa semua kambing ini dan sepasang mata yang ia gunakan untuk melihatnya hanyalah titipan. Titipan yang sewaktu-waktu bisa diambil kembali oleh pemiliknya. Tibalah saat pembuktian. Allah kembali mengutus malaikat yang sama, namun kali ini dalam penyamaran yang menguji jiwa. Malaikat itu mendatangi si mantan kusta dengan menyerupai wujud aslinya dulu. Seorang pria berpenyakit kulit, miskin, dan terlantar. Malaikat itu berkata, "Aku adalah lelaki miskin. Bekalku telah habis dalam perjalananku ini. Tidak ada yang dapat menolongku hari ini selain Allah, kemudian engkau." Ia meminta seekor unta saja untuk melanjutkan perjalanan. Permintaan yang sangat kecil dibandingkan ribuan unta yang dimiliki si tuan tanah. Namun, apa jawaban si mantan kusta? Dengan nada tinggi dan penuh penghinaan, ia membentak, "Tanggung jawabku banyak! Hak-hak yang harus kupenuhi masih banyak!" Ia beralasan bahwa hartanya tidak cukup untuk dibagikan. Ia pelit, ia kikir. Malaikat itu kemudian memancing ingatannya. "Sepertinya aku mengenalmu. Bukankah engkau dulu orang yang sakit kusta, yang dijijiki orang, lagi miskin, kemudian Allah memberimu harta?" Mendengar masa lalunya diungkit, ia murka dan berbohong. "Sungguh, harta ini aku warisi dari nenek moyangku yang mulia." Kebohongan yang nyata. Ia mengingkari asal-usulnya dan mengingkari nikmat Allah. Maka malaikat itu berkata, "Jika engkau berdusta, semoga Allah mengembalikanmu kepada keadaanmu semula." Doa malaikat adalah titah yang tak tertolak. Seketika itu juga, kutukan keserakahan jatuh menimpanya. Nikmat kesehatan dicabut, kekayaan sirna, dan ia kembali menjadi si kusta yang hina dan miskin. Ia jatuh dari puncak kejayaan ke jurang kenistaan karena satu hal, ingkar nikmat. Malaikat kemudian beralih ke lembah sapi, menemui si mantan botak. Ia datang dalam wujud orang botak yang miskin, persis seperti kondisi si tuan tanah di masa lalu. Dengan permohonan yang sama, ia meminta bantuan seekor sapi untuk bekal perjalanan. "Aku orang miskin yang kehabisan bekal," ratapnya. Ini adalah kesempatan bagi si mantan botak untuk melihat cermin masa lalunya dan menunjukkan empati.
Tapi, hati yang tertutup kesombongan sulit ditembus oleh cahaya kebenaran. Reaksinya sama persis dengan saudaranya si kusta. Ia menolak mentah-mentah. "Hartaku banyak tanggungan," dalihnya. Ketika malaikat mengingatkan, "Bukankah engkau dulu botak dan miskin, lalu Allah memberimu ini semua?" Ia pun menyangkal dengan angkuh. "Ini adalah harta warisan turun-temurun dari nenek moyangku." Ia malu mengakui masa lalunya yang kelam. Ia ingin dunia mengenalnya sebagai orang kaya sejak lahir, bukan bekas orang cacat yang dikasihani Tuhan. Kalimat penutup dari malaikat pun terucap. "Jika engkau berdusta, semoga Allah mengembalikanmu kepada keadaanmu semula." Dan benarlah, dalam sekejap mata, rambut indah yang ia banggakan rontok. Kekayaan yang ia klaim sebagai warisan leluhur lenyap tak berbekas. Ia kembali menjadi si botak yang miskin dan hina. Kesombongannya telah menghancurkan masa depannya sendiri. Ia kehilangan dunia yang ia kejar, dan ia celaka di mata Allah. Kini, tibalah giliran orang ketiga. Malaikat mendatangi si mantan buta dalam wujud orang buta yang miskin. "Aku adalah lelaki miskin dan Ibnu Sabil, musafir. Bekalku telah habis. Tidak ada yang dapat menolongku hari ini selain Allah, kemudian engkau. Aku meminta kepadamu dengan perantara Zat yang telah mengembalikan penglihatanmu, seekor kambing saja untuk bekal perjalananku." Perhatikan cara malaikat meminta. Ia mengingatkan pada nikmat penglihatan yang paling berharga bagi si tuan rumah. Jawaban si mantan buta sungguh menggetarkan langit. Tidak ada bentakan, tidak ada kebohongan. Dengan suara bergetar karena syukur, ia berkata, "Sungguh, dulu aku buta, lalu Allah mengembalikan penglihatanku. Dulu aku miskin, lalu Allah mencukupkan aku." Ia tidak mengingkari masa lalunya. Ia mengakuinya dengan jantan. "Maka ambillah apa yang engkau suka, dan tinggalkanlah apa yang engkau suka. Demi Allah, aku tidak akan membebanimu, melarangmu sedikit pun hari ini, atas sesuatu yang engkau ambil karena Allah." Masya Allah, ia tidak hanya memberi seekor, ia mempersilahkan malaikat itu mengambil semaunya. "Ambillah apa yang kau suka." Ini adalah puncak dari ketawaduan dan rasa syukur. Ia sadar bahwa matanya yang bisa melihat indahnya dunia jauh lebih mahal daripada ribuan ekor kambing. Ia sadar bahwa harta ini hanyalah titipan Allah yang harus dikembalikan ke jalan Allah. Ia tidak takut miskin, karena ia tahu siapa yang maha kaya. Mendengar jawaban tulus itu, malaikat pun membuka penyamarannya. Ia berkata dengan penuh keridoan, "Tahanlah hartamu, sesungguhnya kalian hanyalah diuji." Malaikat itu tidak mengambil seekor kambing pun. Ujian telah berakhir dan hasilnya telah keluar. Allah telah ridho kepadamu dan murka kepada kedua temanmu. Sebuah proklamasi kemenangan bagi si buta yang bersyukur, dan vonis kehancuran bagi si kusta dan si botak yang kufur. Kisah ini berakhir dengan kontras yang tajam. Dua orang kembali ke titik nol, bahkan minus, membawa penyesalan abadi. Fisik yang mereka banggakan hancur, harta yang mereka kikirkan lenyap. Sementara satu orang, si mantan buta, tetap hidup dalam kelimpahan harta, dan yang lebih penting, kelimpahan ridho Allah. Hartanya dijaga oleh Allah karena ia pandai menjaganya dengan syukur. Matanya tetap melihat dan hatinya tetap terang. Dari kisah Bani Israel ini, kita belajar bahwa harta dan kesehatan bukanlah tanda mutlak kasih sayang Allah, melainkan materi ujian. Allah menguji hambanya dengan kesusahan untuk melihat kesabarannya dan menguji dengan kesenangan untuk melihat syukurnya. Seringkali manusia lulus saat diuji dengan sakit, namun gagal total saat diuji dengan kesembuhan dan kekayaan.
Si kusta dan si botak gagal bukan karena mereka kaya, tapi karena mereka merasa memiliki dan melupakan sang pemberi. Kita juga belajar bahaya melupakan asal-usul. Kacang lupa kulitnya adalah resep kehancuran. Mengakui kekurangan masa lalu bukanlah aib, melainkan cara untuk membesarkan nama Allah yang telah mengubah nasib kita. Ketika kita berkata, ini hasil cerdas kerjaku, tanpa menyertakan atas izin Allah. Saat itulah kita sedang menapaki jejak si kusta dan si botak. Kesombongan adalah selubung yang menutupi mata hati, membuat kita buta meski mata fisik kita melihat. Saudaraku, semoga kisah Sohi ini menjadi pelita bagi hati kita. Mari kita periksa nikmat yang ada pada diri kita hari ini. Kesehatan, pekerjaan, keluarga, apakah kita sudah mengakuinya sebagai titipan Allah? Atau kita masih merasa itu hak kita sepenuhnya? Jadilah seperti si buta yang visioner, melihat dunia dengan mata, melihat nikmat dengan hati, dan mengembalikan segalanya kepada Ilahi. Semoga Allah menjauhkan kita dari sifat kufur nikmat dan memasukkan kita ke dalam golongan hamba-hambanya yang pandai bersyukur. Wallahu a'lam bishawab. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa klik subscribe agar tidak ketinggalan video terbaru.